Halo Sobat Menyala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, wah apa kabar nih? Halo Kak Delula. Boleh nih yang lain yang baru join atau yang udah dari tadi join, boleh dong absen dulu nih. Sobat Menyala domisilinya dari mana? Nah, hari ini seru banget ya karena bahasannya tentang rahasia kaya, halal, dan berkah. Siapa sih di sini yang nggak pengen kaya, halal dan juga berkah? Siapa yo? Nah, langsung aja di kolom komen diramein ya. Oke, mungkin aku boleh kita next dulu, kenalan dulu sambil sobat menyala juga ngetik-ngetik nih ya. Oke, perkenalan, aku Ide Yuliarti. Hari ini sebagai Nyala Badi yang akan membantu Sobat Menyala untuk lebih sehat lagi keuangannya. Siapa yang nggak mau sehat? Siapa sih di sini yang nggak mau untuk sehat keuangannya? Semuanya pasti mau ya. Nah, jadi hari ini aku akan nemenin Sobat Menyala untuk bisa sama-sama kita sehat keuangannya. Oke, nah kita next lagi. Oke, nah sebelum mulai, nah boleh dong ya yang udah punya Instagram, follow dulu Instagramnya Ruang Menyala. Boleh nanti foto-foto selfie-selfie atau bikin video, nanti share di IG Story dan tag @ruang menyala dan @kohdenislim. Boleh ya, langsung di Instagramnya, jangan lupa di post di IG Story-nya, jangan lupa follow dulu IG @ruang menyala. Oke, nah nextnya. Halo Kak Aulia, selamat sore. Nah, aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah join jadi member Ruang Menyala, karena sudah mendapatkan benefit menjadi member Ruang Menyala. Yang pertama, kita punya financial fitness check up, di mana kita punya teman-teman di sini semua bisa cek kesehatan keuangannya. Kalau di luar sana harus bayar 6 juta per tahun, hanya di Ruang Menyala ini gratis. Udah dites kesehatan keuangannya, nextnya pengen dibacain hasilnya. Nah, ini suatu sobat menyala juga bisa langsung konsultasi sama si FP kita ya. Nah, kalau di luar sana harus bayar nih sekali konsultasi 2 juta. Nah, kalau di ruang menyala ini gratis. Gak hanya itu aja, kita pun ada konten-konten keuangan ini ada di ruangmenyala.com, ada guidebook, video kelas, artikel, dan podcast. Kalau di luar sana harus bayar 2 juta per tahun, kalau udah jadi member Ruang Menyala ini gratis. Nah, nextnya kita juga punya Financial Fitness Gym yang masih penasaran, keuangan bisa di gym? Nah, ada banget ya di kita. Jadi ada dua tempat, ada di Surabaya dan juga ada di Jakarta atau di PIK ya, jadi boleh datang ke Ciputra World Surabaya dan Coff at Batavia PIK. Bisa menikmati fasilitasnya, kalau di luar sana harus bayar, kalau di sini gratis, gratis di Ruang Menyala. Dan yang terakhir kita juga punya kelas-kelas keuangan unlimited ya, boleh ikutan kelas apapun ya. Kalau di luar sana harus bayar nih 10 juta per tahun hanya jadi member Ruang Menyala ini gratis. Nextnya lagi, next. Oke. Oke, nah kalau tadi udah benefit menjadi member Ruang Menyala, ada yang pengen benefit yang ditambahin lagi nggak? Ada nggak? Boleh dong ketik ada gitu ya. Boleh yuk ramein kolom komennya. Ada yang mau ditambahin lagi benefitnya? Pasti ada ya, semua juga pengen ditambahin ya. Nah, dan kita juga ada banyak benefit dengan join layanannya lah. Kenapa? Karena mudah banget dan makin gampang juga untuk menjadi financial event. Transaksi sehari-hari juga gampang banget, bayar beli juga praktis gitu ya. Terus investasinya lengkap gitu ya. Kalau teman-teman di sini mau investasi, reksadana, obligasi, bahkan nanti ada nabung emas juga bisa ya. Udah itu ada solusi falas, ada 11 mata uang asing, dan kemudian transaksi di luar negeri tanpa konversi. Lifestyle dan promo juga yang banyak banget, serta pinjaman mudah. Nah, ini bisa banget ajuin pinjaman langsung dalam satu aplikasi. Caranya gimana sih dapat benefit ini? Boleh next lagi. Nah, langsung aja scan QR code yang ada di sini. Buka nyala sekarang dan dapatkan cashback hingga 1 juta rupiah. Masukin kode promonya FFCXRM, nanti di Zoom, di DM ke Zoom panelis lengkap dengan nama, email, dan nomor HP. Lalu nanti dan yang terkendala akan dihubungi call center 1593 kali setelah event. Periodenya 1 Februari 2025 sampai 3 Desember 2025. Syarat dan ketentuan promo
ini langsung aja ke web.ocbc.id/ffxrm. Oke, nextnya lagi. Nah, nggak usah sedih nih ya buat sobat menyala yang tadi udah punya nyala ya. Nah, ini buat sobat menyala yang sudah menjadi nasabah setia OCBC dan ikut kelas Ruang Menyala bisa dapetin cash rewards hingga 1 juta rupiah dan bonus saldo tabungan emas 50.000. Siapa sih yang nggak mau ditambahin lagi ya? Nah, ini periode programnya 27 Oktober sampai 30 Oktober 2025. Bonusnya senilai 50.000 dengan top up fresh fund dan penempatan produk sebesar minimal 10 juta rupiah paling lambat 3 hari setelah ikut kelas. Syarat dan ketentuan lengkapnya langsung aja ke web.ocbc.id/ffc strip NB80. Nah, ini pun sudah ditulisin juga sama Kakak Valen. Oke, next lagi. Nah, nggak kerasa nih ya, kita akan masuk ke kelas hari ini. Topik hari ini rahasia kaya, halal, dan berkah. Kita akan bahas apa sih? Yang pertama, why? Mengapa emas selalu menjadi salah satu safe haven? What-nya apa strategi untuk menjadi kaya, halal, dan berkah? Terus ada eh, how-nya bagaimana membentuk mindset kaya yang halal dan berkah. Dan terakhir ada tips dan trik untuk jadi kaya, kaya yang halal, berkah, dan tetap financially fit. Dan hari ini aku nggak sendirian. Aku ada Ko Denis Lim yang sudah join dengan kita hari ini. Dan juga ada Kak Siti Hodijah yang sudah join dengan kita hari ini. Halo Ko Denis dan Kak Siti Hodijah. Assalamualaikum. Halo Kak Widya, Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Ustaz juga. Waalaikumsalam. Oke, nah hari ini kayaknya udah gak sabar banget nih ya Sobat Menyala untuk memulai kelas hari ini. Jadi langsung aja nih, kayaknya semua udah pengen dengerin sharing-sharing dari Kodenis. Nah untuk sesi pertama aku akan berikan sesinya kepada Kodenis terlebih dahulu. Silakan Kodenis. Bismillah, kedengaran jelas suaranya? Terus Kodenis aman. Baik, bismillah. Kita awali dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujinya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa kumpul ngaji bareng meskipun via online seperti ini. Tapi mudah-mudahan diwasilah Allah turunkan keberkahan dan kita bisa kumpul tidak hanya di majelis ini saja tapi kelak juga di dalam surganya insya Allah. Dan salawat salam semua tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnahnya insya Allah. Lagi salam takzim kami kepada semua teman-teman yang sudah hadir di media apapun. Bismillah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik di pertemuan kali ini. Insya Allah kali ini tadi kita sudah bahas tema yang sudah disebutkan di awal untuk supaya intinya adalah biar jadi kaya, tapi tentu nggak sekedar kaya, pengen juga halal dan berkah. Karena betul banget, aslinya kalau sekedar pengen jadi kaya, cara paling gampangnya ada antara jadi kor atau ya ikut koko dulu ke Thailand jadi bandar judi mungkin ya. Tapi kita tahu itu semua bakal jadi keburukan, nggak jadikan ya. Dan kita pengennya yang halal, barokah. Karena kalau nggak berkah sebanyak apapun nggak bakal cukup. Tapi kalau sudah berkah nggak akan pernah berkekurangan. Ya, bahkan selalu berkelebihan jadi manfaat dan jadi kebaikan. Ya, kabar baiknya Islam punya ilmunya. Kita mau pelajari atau enggak. Sehingga memang juga harus mencegah ada orang yang berpikiran kalau udah ngaji itu jadi kayak udah harus resign kerja tiap hari cuman diem di masjid sholat ngaji sholat. Enggak kayak gitu. Allah pengennya justru kita kalau bisa kaya sekaya-kayanya silakan. Karena aslinya kekayaan juga sama ujian. Kapan jadi kebaikan bisa buat kita tambah dekat sama Allah.
ya. Dan kapan bisa jadi keburukan? Kalau misalnya kekayaannya bikin kita tambah jauh dari Allah. Jadi kayak begitu, ya. Islamnya lengkap, sempurna, ada bahasannya untuk terkait menjadi kaya. Bahkan kau berani bilang kalau misalkan di dalam Islam itu jadi kaya ada caranya, mutlak, ya. Tinggal mau ikutin atau enggak. Tapi kadang perbedaan yang paling mendasarnya, izin, punten, punten. Perbedaan mendasarnya kita jadi kaya di dalam Islam itu para sahabat Nabi yang pada jadi kaya, mereka jadi kayanya itu efek samping, ya. Sedangkan kita bisa jadi pengen kayanya adalah tujuan utama dia. Sampai kadang kita sedekah juga biar supaya nanti dikali 700 kali lipat. Kadang naudzubillah ada yang sampai dicatat hari ini sedekah 100.000 berarti Allah hutang 70 juta naudzubillah. Ya. Padahal sekali lagi para sahabat Nabi ya, jadi kayaknya efek samping. Jadi kita jadi lo transaksional sampai kadang naudzubillah ada yang sholat duha juga untuk kaya. Emang nggak boleh kok pengen kayak begitu? Boleh sih, tapi tolong teruskan duhanya sampai kamu punya pemikiran, oh aku bisa duha itu adalah nikmat yang jauh lebih mahal dan lebih luar biasa daripada sekedar kaya, ya. Karena kalau sekedar kaya balik lagi, secapek-capeknya kita kerja, banting tulang atau bisnis, nggak akan lebih kaya dari koruptor juga. Tapi kan koruptor hancur di hadapan Allah. Maka contoh, ada orang dagang kaos kaki, terus dia bilang, ditanya, berapa Pak? 10.000. Modalnya berapa? 8.000 deh. Ya lo Pak hari gini ngambil cuan cuma 2.000. Iya. Emang kenapa deh? Tiba-tiba diceletukin. Pak, kalau mau kaya mah jangan dagang kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor. Gitu katanya. Tapi si Bapak ini malah jawab, enggak. Saya kan bukan ketika saya kaya. Tapi ketika kaos kaki saya dipakai oleh saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti ya. Karena kalau misalkan sekedar kalau pengen bahagia atau sukses atau nyampe surga itu harus dengan standarnya kaya doang, kaya dulu, berarti Allah dong yang nggak adil. Kan Allah yang bagiin. Ya. Jadi, itu dia. Tenang aja. Ya. Maka, yuk. Bayangin, aslinya para sahabat Nabi itu udah mereka jujur, takwa, amanah, sesen pun kalau bukan haknya nggak berani ngambil. Udah gitu istiqomah dalam ketaatan, kreatif, berbuat kebaikan. Punten nih. Mereka punya sesuatu yang bikin duit itu datang gitu istilahnya. Jadi orang juga pengen pengen kenal. Bayangin kalau misalnya kita ngomong maaf ya, males, nggak mau ngapa-ngapain, skill nggak ada, dan sama orang selalu masalah, masalah, masalah. Ya akhirnya siapa mau orang kenal sama kita, peluang juga nggak akan jadi datang. Maka ini kan masalah yang luar biasa. Kebanyakan anak muda yang kalau misalkan dia lulus gitu ya, kadang yang diperbanyak itu hanya jumlah CV-nya, lamaran kerja. Dia lupa ada juga yang harus dia tingkatkan, yaitu kamu punya skill apa, kamu punya kemampuan apa. Ya, contoh fotografi misalkan. Ada belajar fotografi sampai jadi fotografer handal. Dia bisa moto yang orang lain nggak bisa. Tiap hari yang dia lakukan hanya pengen jadi ahli. Dia belajar, dia kulik, dan memang hobi. Kalau udah benar-benar ahli, orang datang. Pak, saya pengen nikah dipoto sama Bapak. Kapan? Bulan depan. Maaf, saya jadwal penuh 3 bulan lagi. Ya udah Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja deh Pak. Yang penting Bapak, saya nikahnya dipoto sama Bapak. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Kenapa ahli? Dan tahu sendiri orang kalau misalnya udah kaya, cocok, duit bukan masalah. Di saat orang sibuk nyari kerja, nggak tahu besok mau makan apa, ini orang malah ditawarin duit. Saya perlu jasa Bapak, tolong Bapak yang foto. Bapak minta berapa? Saya bayar. Coba lihat. Kenapa? Ahli. Daripada misalkan ya, oh tolong terima saya kerja apapun mau. Gajinya cuma 1 juta sebulan juga nggak apa-apa, Pak. Ya udah deh, kasihan diterima. Begitu akhirnya kerja, ya udah kamu besok nyetir ya. Maaf Pak, nggak bisa nyetir. Ngapain dong? Oh iya, saya punya sekolahan. Tolong kamu besok ngajar hadis di situ. Maaf, Pak, dia aja nggak bisa baca Quran. Oh ya udah ngapain tuh ya? Ya udah nyapu-nyapu deh. Nggak mau apa, males. Minta 1 juta juga nggak akan dikasih. Karena setiap kali misalnya kayak orang ada yang minta, kok saya mau kerja lah sini. Dan saya minta gaji 50 juta ya. Nggak langsung diusir itu. Ditanya dulu, lu punya skill apa?
Kalau ternyata dia terbukti bisa nguntungin perusahaan yang ternyata betul berkali-kali lipat, jangankan minta segitu, dipercayain kamu sama cabang, ya. Jadi harus ada nilai dirinya yang juga benar-benar dijaga. Eh, para sahabat-sahabat Nabi itu seperti itu, bahkan ya Masya Allah ya, menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya. Jadi dunianya ngikut, ibarat kita dekat sama yang punya toko roti aja kenyang roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Ya, karena ada tata cara bisnis-bisnis mereka yang Bismillah bisa diikuti, tapi kau pengen kutip dulu nih. Eh, ada 3 hal yang kalau misalkan dimiliki oleh setiap orang, maka pasti dia bakal sukses dunia akhirat. Ini sekalian, nggak cuman sekedar sekedar bisnisnya aja atau halalnya atau berkahnya. Karena sekali lagi kamu akhirnya benar-benar ahli bidang apapun, ya masak kayak main bola kayak, kenapa Messi dibayar mahal karena paling main bolanya, udah gitu aja ya. Meskipun dia istilahnya nggak berbisnis, ya mungkin dia punya bisnis tapi ya gaji dia sebagai pemain bola udah jauh lebih gede, sukses juga gitu, halal main bola gitu istilahnya ya. Tapi harus seperti itu. Ada 3 hal ini kok, karena kok izin bagian bahasa dari sudut pandang agama ya. Guru kau bilang ada 3 hal yang kalau orang ini memiliki ini, dia akan sukses dunia akhirat. Insya Allah sukses dunia akhirat. 3 hal ya. Yang pertama, satu, dia penuntut ilmu dan mengamalkannya. Kalau ada orang bilang masalah kemanusiaan paling besar sekarang adalah kelaparan, kemiskinan, dan kriminalitas, salah. Yang paling besar adalah nggak punya ilmu atau nggak pengen nyari ilmu. Itu lebih bahaya. Orang nggak punya ilmu masih lulus, ya. Kita bisa jadi hidup di negeri yang bisa beli kunci jawaban, bahkan bisa beli ijazah. Tapi kalau misalkan ternyata lulus, nggak punya kemampuan, bapaknya nggak kaya lagi, harus mulai fight sendiri. Tapi nggak punya kemampuan, siapa mau ngasih kerjaan? Kerja sebulan nggak ada skill, pecat. Siapa orang senang miara beban? Orang tua aja kadang kepalang sayang, jadi beban juga dipiara. Walaupun ia jadi pahala bagi orang tuanya. Tapi kalau misalnya nggak punya kemampuan, ya punten ya. Akhirnya kepada pengangguran. Pengangguran jatuh kepada kelaparan. Kelaparan nggak didampingin iman, nyuri. Asalnya apa? Nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Ayo, punya ilmu, dan nggak cuman punya ilmu, diamalin. Karena kata Imam Syafi'i, kalau ada seekor keledai membawa sekarung buku, ya karena dia keledai. Nggak bisa dibaca sama dia bukunya, dia nggak akan jadi sarjana, nggak akan jadi orang hebat juga. Ya. Tapi kalau misalkan yang baca manusia, satu buku nggak usah sekarung buku, tapi dia benar-benar dalami, alami, amalkan, jalani, sampai benar-benar ahli di bidang itu, dia sendiri yang makmur. Dengan kemakmurannya dia bisa sayangin orang-orang yang dia sayang. Gitu-gitu ya, istilah. Yuk, ilmu teman-teman. Keras sama diri kalian. Karena kalau kalian keras sama diri kalian, dunia datang dengan lembut menghantam kita. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, Allah, yang lain juga malas-malasan, yang lain juga ngablak, yang lain juga malas kerja, nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Ya, jadi yuk bismillah, keras sama diri kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apalagi yang kalau misalkan 3 hal yang orang ini punya, insya Allah dia akan sukses dunia akhirat. Tadi ilmu dan mengamalkan. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud itu suka diartikan memegang dunia bukan di hati tapi di tangan. Kalau tangan koko penuh, satu megang kartu, satu megang buku. Terus tahu-tahu pengen megang kotak, ya tinggal taruh satu, tinggal pegang dan nggak akan sakit hati. Tapi kalau ditaruhnya di hati, perih pas dicabut. Udah mah hati sempit tapi segala hal ditaruh di situ. Kekuasaanku ini, hartaku ini, kekuasaanku. Oh capek. Ya, zuhud. Tapi ada penjelasan tentang zuhud, salah satunya dari Imam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Dan zuhud itu bukan berarti nggak punya apa-apa. Yang bisa jadi orang kaya tapi zuhud juga bisa. Contoh, dia datang ke mall, terus ngeliat jam tangan. Ih, cuma 5 miliar, murah sekali. Karena di rekeningnya ada 8 T. Tapi dia mikir, saya beli ini manfaat nggak ya bagi akhirat saya? Kalau gara-gara beli ini, saya malah jadi terlalu sayang sama tangannya. Dan juga sebetulnya saya perlunya jam tangan yang buat ngelihat waktu aja, berarti jam tangan yang 35.000 juga bisa, misalkan.
Tapi jam tangan 35.000 nggak tahan, saya perlunya yang tahan air karena tiap hari berenang atau nyelam nyari kerang mutiara, ya akhirnya beli yang tahan air. Silakan kalau sesuai kebutuhan. Tapi kalau setelah dibeli jadi senang salaman, tadi diam nunduk, kalau kalau udah begitu jam tangannya baru salaman terus, halo. Dan kalau duduk biasa diem, sekarang jadi begini biar kelihatan terus tangannya. Jadi masalah. Karena mulia nggak ada di situ. Ya. Lagian gimana orangnya tahu. Kalau misalnya ternyata kita sukses berprestasi, udah punya karya, tahu-tahu pakai jam tangan murah aja dikira mahal itu. Atau dibalik, tapi orang taunya kita nggak kerja, skill nggak ada, utang di mana-mana, mana suka banyak masalah sama orang, ya. Besok juga bahkan kadang nggak tahu mau makan apa. Tapi tahu-tahu punya jam tangan 11,7 miliar, pusing orang. Dari mana itu? Dikira nyolong, ternyata enggak. Oh, berarti dikira KW. KW juga ternyata enggak, dikira menang slot. Ya, maka seperti itu. Itu yang kedua tentang zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhirat, tapi padahal ya, di atas zuhud ada satu tingkatan lagi, yaitu waro. Waro itu suka diartiin hati-hati, padahal kalau diartikan lagi lebih dalam, maksudnya adalah mirip yang tadi, beda dikit. Waro itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Bentar ya, matiin teleponnya dulu. Meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya, ini dia. Kalau tadi kan zuhud kan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Tapi kalau misalnya waro meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Jadi yuk jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Ini kadang banyak sekali, hati-hati punten ya. Contoh, kita kerja akadnya dari jam 8 sampai jam 5. Jam 2 udah beres kerja, terus kita kerja ngurusin dagangan online kita pribadi. Nggak izin, lihat syaratnya, nggak izin. Maka kan itu kita harusnya kerja, tapi kita malah ngegunain untuk sesuatu urusan pribadi kita. Kecuali izin, bos, saya udah beres nih kerjaan, ada bisa lagi nggak yang saya kerjain, ya. Kalau misalkan ada, bilang ya bos. Kalau nggak ada, boleh nggak saya ada urusan pribadi sebentar? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau diizinin aman. Kita kan kadang ngambil pulpen dari kantor. Si bosnya beli pulpen buat urusan kerjaan. Kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin. Ingat, tanpa izin. Itu ngambil yang bukan haknya demi Allah. Amannya gitu. Ya, ngeprint. Ah, istri mau jualan kolang-kaling di rumah, ngeprint pakai urusan, pakai yang di kantor. Ingat, bosnya beli tinta, printer, kertas untuk urusan kerjaan. Kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin. Ingat sekali lagi, masalah. Oke, itu dia. Yuk jaga, jangan ambil yang bukan haknya. Nyampe masjid kan kadang kita mau, aduh lobet, colok we colok. Dan lalu gitu akhirnya handphonenya keisi, dipakainya buat main slot lagi, naudzubillah. Izin, kalau emang benar-benar perlu bilang. Jangan berani sedikit pun ambil yang bukan haknya. Ini belajar waro. Orang yang udah benar-benar waro itu pernah, kalau misalnya kayak ada karya wisata, dia masuk kamar mandi, sikat giginya bawa, odolnya nggak ada. Ngelihat ada odol orang di dalam kamar mandi. Dia keluar lagi tuh. Maaf, ini odol punya siapa? Saya. Boleh nggak dipakai seujung kuku aja? Boleh. Kenapa nggak pakai dulu? Nanti keluar baru bilang. Saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Segitu berhatinya. Nggak mau kalau bukan haknya. Berkah itu kalau kayak gitu. Bismillah. Kita makan kadang punten ya. Pengennya kelihatan kaya, tapi sebisa mungkin. Apa mungkin. Giliran akhirnya di mall beli handphone terbaru, nggak pernah ditawar. Giliran beli kangkung di pasar ditawar. Jualan kangkung untungnya paling berapa sih? Jangan suka kayak gitu beneran. Lebihin jadi kebaikan, ya, biar supaya berkah. Atau contoh kalau kita pengen bener-bener latihan waro, ngejaga istilah ya. Nanti abis ini cek ke dapur kalian, tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata yang 3 kilo yang melon, mungkin kalian belum pernah lihat ada tulisan apa di situnya ya. Ada tulisan apa? Hanya untuk masyarakat miskin. Kita miskin, Kak. Hati-hati. Itu dia jadi murah karena disubsidi pakai uang rakyat.
Tujuannya supaya ada masyarakat yang tidak mampu jadi bisa mampu beli karena sudah disubsidi. Kalau akhirnya kita yang harusnya nggak boleh beli, beli, akhirnya yang nggak mampu jadi nggak bisa beli karena udah diborong sama yang kaya. Demi Allah ada tanggung jawabnya itu di hadapan Allah. Karena ngambil yang bukan haknya. Kok sampai browsing? Maksud miskin tabung gas 3 kilo itu apa? Ternyata benar ketemu tulisannya. Yaitu adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 dalam sebulan. Kalau kalian penghasilannya 1,6, mohon maaf kalian nggak miskin. Atau ada komanya, untuk pedagang kecil. Kan nggak mungkin jual gorengan dipikul pakai 12 kilo, keberatan. Akhirnya dia pakai 3 kilo, itu juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ternyata ya Allah gaji-gajian 50 juta, mobil naik, mobil mewah, ya Allah, jangan, jangan, jangan. Ya. Memang ada pendapat sih, kok gaji saya 5 juta sih. Tapi buat sekolah anak, uang dapur, kontrakan, bayar listrik, segala macam, sisanya tinggal 900.000. Berarti, oh di bawah 1,5 juta, berarti boleh lah. Ada yang pendapat kayak gitu. Tapi kata Koko mah, amannya jangan. Kecuali benar-benar nggak ada pilihan ya, pindah ke warung mana-mana benar-benar adanya cuma yang itu. Ya udah. Tapi kalau ternyata tersedia, sebetulnya terjual tuh ada yang 12 kilo, silakan. Jangan ngambil yang bukan haknya. Ini belajar waro, serius pengen berkah nggak? Pengen Allah yang sukses, demi Allah ya. Kita berhasil bisa sukses, jadi kaya itu Allah yang bikin. Tugas kita memantaskan diri agar dikayakan oleh Allah. Karena kalau misalnya tidak memantaskan diri, bisa dengan cara korupsi, dengan cara nyolong, dengan cara main judi, dengan cara jadi bandar judi, tapi nanti hancur di hadapan Allah. Masih beruntung kalau dihancurinnya dia. Kalau dihancurinnya dibalas semua nanti setelah mati, itu lebih repot. Yuk belajar waro. Jangan berani ngambil sedikit pun yang bukan haknya. Pedagang kayak gitu, senang tahu kita. Kau pernah beli ayam dulu di pasar sekilo, masih zaman 35.000 kalau nggak salah. Begitu nyampe rumah, ahnya udah agak bau nih, ternyata ayam yang udah agak lama. Nggak balik lagi tuh. Sedangkan dia keuntungan dari jual ayam 1 kilo dicampur pakai yang udah bau, paling keuntungannya berapa sih? 7.000 paling, 10.000 paling. Tapi kalau misalnya kita jadi pedagang yang benar-benar ini jualan ya. Ini berapa? Segini. Oh, tapi maaf ya, ini saya perlu ngasih tahu, ini udah agak lama kurmanya. Coba saya lihat, bagi saya ini nggak apa-apa masih bisa dimakan ya udah. Tapi izinin saya kurangin harganya ya, karena ini udah agak lama. Sampai anaknya Imam Syafi'i jualan kain, tapi disampaikan, ini harganya segini, tapi mohon maaf ini di bawahnya sobek. Kalau kalian nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak sampein, jangan sampai kita kadang berdusta, bohong-bohong, bagus-bagusin barang kita itu. Naudzubillah, jangan. Belajar waro. Yang ketiga, ini skill yang mahal nih. Mudah-mudahan kita semua punya, ya. Yaitu tadi ya, kalau orang punya skill ini, kalau punya skill ini akan sukses dunia akhirat. Tadi yang pertama penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya, yang kedua zuhud dan waro, ya. Yang ketiga perhatikan, punya kemampuan untuk tahu kekurangan diri sendiri. Ini mahal. Punya kemampuan untuk tahu kekurangan diri sendiri. Jujur, kapan kita tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah atau dikoreksi meskipun pahit. Koreksi. Pujian yang melalaikan tidak lebih baik daripada kenyataan yang menampar tapi bikin kita tambah baik di hadapan. Ini landasannya dari mana? Nabi-nabi Allah, lihat. Nabi Adam alaihissalam aslinya waktu digoda iblis untuk makan buah terlarang, mau nggak beliau? Enggak. Akhirnya godain siapa? Istrinya. Istrinya akhirnya godain suaminya, tergelincir dua-duanya bikin dosa. Tapi ketika dihukum, Nabi Adam ngomong apa? Apakah nyalahin Allah? Ini kan salah iblis. Iblis aja sama istri saya yang dihukum, kenapa saya ikut-ikutan kena? Enggak. Beliau malah ngomong apa? Quran surah 7 Al-A'raf 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami yang zalim. Cukup. Bukan salah siapa. Gua nggak peduli siapa. Orang beriman itu yang dipikirin dalam pikirannya cuma satu. Apapun kejadiannya, saya harus tambah dekat sama Allah. Nggak peduli. Masalah ini, tenang, Allah maha adil kok. Nggak perlu dikasih tahu siapa yang salah. Iblisnya ngomong apa waktu dihukum? Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku Allah. Ibarat maling ketangkap.
Terus ditanya, kenapa kamu nyolong? Allah sih takdirin saya jadi tukang nyolong. Itu jawaban iblis. Bahkan Nabi Adam riwayat di hadis, Nabi Adam tuh ditanya sama Nabi Musa, kami semua diusir dari surga karena ulahmu. Nabi Adam jawabnya apa? Itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, berarti engkau menyalahkan Allah. Jadi aslinya Nabi Adam juga tahu bahwa itu sudah takdir Allah, beliau harus makan buah itu. Tapi nggak playing victim. Ya Allah, kenapa saya dihukum? Engkau tahu ini takdir darimu. Ya, orang beriman tuh nggak peduli. Keputusan Allah udah tahu beliau pasti baik. Dan yang aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus tambah dekat sama Allah. Gitu aja. Kita makan kadang kalau ada masalah di kantor, bingung ngapain. Nyari siapa yang salah. Begitu ada yang disalahin, tenang. Alhamdulillah, bukan gua. Tapi sambil sibuk ngomporin, dia mah emang gitu pak, udah sering saya kasih tahu, emang kompor meleduk, gelehnya. Ah, dia sih gimana caranya tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Ini mahal teman-teman. Ada orang baru bisa jadi baik, harus berantem dulu loh sama temennya. Pernah hidup 40 tahun, tapi nggak pernah punya teman yang awet. 2 bulan selek, 2 bulan selek. Akhirnya mikir, nggak mungkin ribuan orang yang saya kenal ngaco semua. Jangan-jangan yang sikapnya nggak baik. Makanya orang nggak mau temenan lama sama saya. Baru jadi baik, ada yang berantem puluhan tahun dulu. Ada yang kerja setahun dipecat 13 kali, mikir. Masa 13 perusahaan ngaco semua? Jangan-jangan saya yang kerjanya nggak becus, makanya kerja dimanapun nggak beres. Akhirnya baru mulai pengen kerja yang baik di kerjaan yang ke-14. Yuk, harus punya kemampuan untuk tahu kekurangan diri sendiri. Itu mahal demi Allah. Itu skill yang mahal. Dan Nabi Adam punya skill. Kamu suka ngebayangin ya, ini mah misalkan. Nggak ada riwayatnya, tapi kan kita tahu suami istri kan ngobrol ya kalau malam-malam. Mungkin kan dulu Hawa, istrinya Nabi Adam kan mungkin minta maaf. Maaf ya sayang, gara-gara kita, gak aku jadi dihukum deh ke dunia. Gak apa-apa sayang. Aku pengen minta maaf sama Allah, gara-gara aku kita jadi dihukum. Shh, udah sayang, tenang. Kau udah jadi suami yang baik, harusnya aku sanggup mencegah kamu berbuat dosa. Oh, luar biasa nggak itu Nabi Adam? So sweet. Kalau yang lain mungkin minta maaf sih minta maaf, tapi ngomporin. Ya Allah, ini saya sama istri saya ngaco ini nih. Udah sering saya bilangin ya Allah, dia memang suka ngaco. Gitu. Enggak nyalain orang. Nggak nyalain istrinya. Nggak nyalain iblis. Bener, luar biasa ya. Maka dia akan beliau wajar. Iman. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis. Cara bisnis, oh cara IT gini, codingnya kayak gini, algoritmanya yang ini. Oh berarti impornya harus dari yang ini. Oh pakai forwarder yang ini. Oh berarti harus pajaknya kayak begini. Udah itu mah teknis. Kok lagi bicara fundamental dulu, kamu jadi orang yang pantas dikayakan nggak sama Allah. Udah gitu dulu aja. Karena kalau sekedar pinter bu, mohon maaf bu, di Indonesia nggak kekurangan orang pinter. Koruptor juga pada pinter kok. Ini ya, kalau ada maling, bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh itu maling. Yang repot kan kalau malingnya pinter. Yang nyolong sendiri, yang lapar jutaan rakyatnya. Tah, repot. Lo pengen benerin hati dan akhlaknya dulu. Sampai kita pantas jadi orang yang Allah kayakan. Kalau udah kayak begitu nanti jadi kaya juga. Baru halal dan berkah jadi kebaikan. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak jadi kebaikan. Dan bismillah izin kau menambah sedikit. Nyambung sama yang tadi disampaikan oleh host dari OCBC ya. Bahwa dari sekian banyak investasi yang bisa kita pilih, instrumen Allah dan Rasulnya akhirnya memilihkan ternyata yang digunakan adalah dinar dan dirham, itu kekayaan. Karena memang kita tahu anti inflasi, duit 100.000 kita di zaman kita SD sama 100.000 sekarang, oh sekarang cepat habis. Dulu bisa jajanin satu kelas bisa jadi. Kau pernah hidup di zaman naik angkot cuma 200 perak, isi bensin 1.500 perak full tank satu motor. Mie ayam satu porsi bisa 1.000 sama 1.500. 100.000 udah kayak gimana? Dulu sebelum makan di restoran tuh satu porsi 5.000 masih ada. Ya, sekarang kita tahu ya. Ya, semurah-murahnya di restoran misalkan 35.000, 65.000. Akhirnya makanya Nabi memilihnya apa? Emas. Yang nilai. Ya.
Ya bismillah, jagain. Bahkan kalau terakhir ketemu sama Ustadz Adi Hidayat ya, dibilangin, beli emas, misalkan kayak contoh ya, berangkat, kan kalau pengen berangkat haji kan, biaya daftarnya kan 25 juta. Beliau bahkan bilang kayak gini, 20 jutanya beliin emas, 5 jutanya baru gunain usaha. Nanti kita terus usaha, bisa jadi sebentar lagi harga itu emas yang 20 juta dulu awal kita beli, tahun 10 tahun lagi udah kayak gimana. Daripada misalkan masukin 25 juta, terus kita mulai lagi dari nol, ya nilainya juga beda nanti. Karena punten ya, kok lupa detail surveinya, tapi pernah dihitung eh, berapa gram emas di zaman dulu cukup untuk berangkat satu orang berangkat haji. Tapi berapa gram emas yang di zaman setelah disimpan nih, ternyata cukup bisa untuk berangkatin orang daftar haji bisa sampai 3 atau sampai 4 orang. Ya. Jadi ya memang ya begitulah, ada keuntungan di mana kita menggunakan yang juga sebagaimana Nabi gunakan. Ya. Kalau segitu dulu karena masih ada materi yang lain juga mungkin nanti kalau mau ada sesi tanya jawab. Tapi kalau tadi pengen kuatin mentalnya terkait bismillah, bisnis halal, berkah, sukses. Yang paling penting melayakan diri kita di hadapan Sang Maha Kaya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan dulu kepada MC kita ya. Masih di mute Oke, Kak Ana. nah iya sudah. Oke, terima kasih banyak kok Denis. Wah ternyata ya, sebelum kita ngomongin gimana jadi kaya, ternyata kita harus memantaskan diri dulu ya kok ya. Memantaskan diri untuk bisa jadi kaya, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang ternyata mungkin menghambat gitu ya kok ya. Kalau aku mendengarkan, wah ini sangat sangat insightful sekali. Jadi kalau misalnya Sobat Menyala mau nanya-nanya, boleh banget. Di kolom komen boleh, atau misalnya di kolom Q&A juga boleh. Nah, tadi udah sharing-sharing dari Ko Denis. Nah, kita ada sharing-sharing selanjutnya. Boleh di next, Kak? Oke, next lagi. Nah, next lagi. Nah, kita langsung nih nextnya dari Nyala Trainer kita, ya. Kak Eja, Kak Eja sudah siap? Mau biar memperlengkap materi hari ini, gitu ya. Jadi udah disiapin ya. Secara dari agamanya sekarang how-nya nih, Kak Eja nih. Oke, silakan Kak Eja. Oke, thank you Kak Widya. Izin ya, Kak Denis, menyambung penyampaian tadi terkait dengan emas. Halo, selamat sore, Sobat Menyala. Sore Kak Oke, Eja. oke, thank you. Nah, sore ini menyambung tadi kajiannya Kak Denis Lim gitu terkait dengan emas gitu ya. Kita akan bahas nih salah satu instrumen yang ternyata emas itu adalah instrumen tertua yang ada di dunia ini, yaitu tuh emas gitu. Teman-teman boleh di next aja slide-nya gitu ya. Nah, kenapa sih harus emas gitu ya kan? Nih, ada 3 alasan yang menjadikan emas sebagai salah satu pilihan investasi yang solid nih. Gitu. Kenapa sih? Nah, yang pertama kita bahas ya, gitu ya. Yang pertama yaitu kalau kita lihat dari harganya ya, gitu ya kan, itu cenderung stabil bahkan meningkat gitu ya. Kalau Sobat Menyala bisa perhatikan gitu ya terkait dengan emas gitu, di 5 tahun terakhir aja sudah berapa persen itu kenaikan dari harga emas gitu ya. Kalau aku lansir ya dari beberapa kanal informasi itu ada sekitar 145% kenaikan harga emas itu di 5 tahun terakhir gitu ya kan. Nah, karena nilainya melonjak itu melonjak ya sahabat Menyala gitu ya kan. Emas itu cenderung itu tidak volatile gitu ya. Jadi enggak naik turunnya gitu ya. Itu enggak seperti instrumen investasi lainnya itu seperti kayak misalnya saham atau kripto. Nah, emas itu cenderung nilainya stabil dan cenderung meningkat gitu.
Nah, emas juga itu bisa menjadikan salah satu, investasi jangka panjang nih, karena bisa menjadi, lindung nilai yang tadi sempat kalau Denis, spill juga gitu ya, lindung nilai, aset safe haven gitu, yang, bisa jadi benteng nih untuk menjaga nilai, kekayaan dari sobat menyala gitu ya. Oke, lanjut untuk yang kedua itu adalah likuiditasnya tinggi gitu sobat menyala. Nah, emas yang dikenal sebagai aset yang cair nih ya, sobat menyala gitu ya. Kenapa sih disebut aset yang cair itu? Karena yang pertama itu mudah dijual ya, kapan aja bisa dijual gitu, baik dalam bentuk, fisik gitu, atau batangan gitu, perhiasan gitu ya, maupun dalam bentuk digital nih gitu, atau tabungan emasnya. Jadi nggak perlu khawatir atau kesulitan mencairkan aset untuk jadi uang tunai jika sobat menjalah membutuhkan. Gitu. Oke, nah yang terakhir, nah emas itu adalah sebagai aset universal gitu ya, di mana emas itu memiliki nilai yang seragam, terus diakui juga ya di seluruh dunia gitu ya kan. Nah, faktor ini yang menjadikan super power saat krisis nih. Nah, emas nih jadi pegangan kita saat krisis gitu ya kan. Nah, apa sih yang mempengaruhinya? Ya, seperti kayak misalnya krisis, ekonomi, politik gitu ya, gejolak global ekonomi yang, nggak menentu gitu. Nah, para investor tuh biasanya berbondong-bondong itu, eee, pilih instrumen emas sebagai aset safe haven. Nah, itu, yang buat nyamanin, eee, aset atau investasi dari sobat menyala. Gitu. Jadi, dengan stabilitas jangka panjang, likuiditas yang tinggi, nah dan, statusnya juga sebagai aset universal, nah emas ini benar-benar layak dipertimbangkan buat sobat menyala untuk diversifikasi portofolio investasi sobat menyala, gitu. Next-nya. Oke, nah siapa dari sobat menyala di sini yang kemarin itu FOMO gitu ya, FOMO ikut-ikut beli emas gitu ya, ngikutin hype-nya gitu. Nah, sobat menyala nih ya, bukan sekedar ikut hype-nya atau ikut-ikutan FOMO gitu ya, ada nih perbedaan terbesar antara kedua mentalitas dari yang menentukan keberhasilan dari, kita berinvestasi sobat menyala. Nah, sobat menyala yang beli instrumen emas cuman gara-gara hype atau ikut-ikutan ya, itu biasanya cenderung, nggak punya rencana jangka panjang gitu ya kan, mereka ikut-ikutan, tren aja gitu ya buat beli emas, lagi hype nih emas gitu ya, ayo ikutan gitu, tapi, tanpa melihat, mempelajari terlebih dahulu gitu ya. Jadi fokusnya, eee untung aja, ayo kita beli emas gitu ya kan, karena ikut-ikutan ya udah gitu ya, dengan berharapnya langsung untung cepat gitu ya kan. Nah, padahal, eee eee, pemilihan untuk, membeli dalam situasi yang sedang hype atau ikut-ikutan gitu ya, ya itu mudah panik gitu sahabat menyala gitu ya. Sehingga kalau pada saat panik, wah harga turun jadi buru-buru jual lagi nih gitu ya. Jadi, ini salah satu, pemahaman yang salah dalam berinvestasi, emas gitu ya. Oke, nah yang kedua tuh apalagi sih? Nah, sebaiknya sobat menyala ini bijak dalam, membeli emas sebagai bagian dari diversifikasi portofolio sobat menyala, yaitu punya yang pertama ya, yaitu mempunyai tujuan yang jelas gitu ya untuk berinvestasi, tujuannya itu dulu untuk apa, goals-nya ditentuin dulu seperti apa gitu ya, nanti rutin untuk berinvestasi gitu. Nah, oke. Demi melindungi, nilai dan kekayaan dari investasi, emas juga bisa menjadi salah satu pilihan berinvestasi sobat menyala nih. Nah, salah satunya, eee,
Sobat Menyala harus memiliki alokasi yang proporsional nih, misalnya 10 atau 20% dari total nilai kekayaan dari Sobat Menyala gitu, dan terus nih konsisten nabung secara berkala gitu ya kan. Dan yang penting nggak panik pada saat harganya fluktuatif ya Sobat Menyala. Dan perlu Sobat Menyala pahami juga bahwa investasi emas ini adalah aset untuk jangka panjang Sobat Menyala gitu. Jadi pastikan strategi untuk berinvestasi Sobat Menyala sudah ditentukan goals-nya dari sejak awal dan jangan ikut-ikutan tren gitu Sobat Menyala. Oke, selanjutnya. Nah, Sobat Menyala, nah di tengah inflasi dan ketidakpastian global ini gitu ya, emas terbukti ini sebagai aset yang aman atau safe haven gitu. Kalau dulu orang tuh berinvestasi emas tuh bentuknya selalu dalam bentuk fisik gitu ya, kayak misalnya perhiasan gitu ya, kayak dari zaman dulu kayaknya kita sering deh ya sama mama papa kita atau oma opa kita gitu ya, kalau nabung ayo beli emas gitu ya, itu dalam bentuknya biasanya itu fisik gitu ya kan atau perhiasan. Nah sekarang gitu ya, OCBC menghadirkan emas dalam bentuk layanan digital gitu ya, yang aksesnya itu mudah dan terjangkau. Nah, berikut adalah keunggulan dari tabungan emas di OCBC. Yang pertama itu terjangkau. Kenapa sih terjangkau gitu ya? Karena mulai dari 10.000 Sobat Manyala udah bisa mulai berinvestasi gitu. Caranya gimana? Yaitu kalau Sobat Manyala sudah menjadi nasabah OCBC atau punya aplikasi OCBC Mobile, Sobat Menyala bisa langsung bertransaksi di OCBC Mobile. Mudah kan? Nah, itu yang kedua, mudah gitu. Kenapa? Karena transaksinya melalui channel OCBC Mobile. Jadi, kapanpun transaksinya Sobat Menyala bisa melakukan pembelian atau penjualan emas. Nah, yang selanjutnya itu adalah aman. Kenapa aman? Karena fisiknya dijamin 100% di partner kita, di mitra kita yaitu Pegadaian gitu ya. Jadi sobat Menyala jangan khawatir walaupun ini layanannya dalam bentuk digital, tapi Sobat Menyala jika memang memerlukan secara fisik itu disediakan oleh Pegadaian. Jadi Sobat Menyala bisa langsung cetak di Pegadaian. Nah itu fleksibel ya gitu ya. Jadi Sobat Menyala fleksibel nih mau dalam bentuk digital aja atau memang mau dipegang-pegang gitu ya dalam bentuk fisik nih punya emas gitu, aku punya emas gitu ya, itu bisa dicetak secara fisik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, Sobat Menyala, kalau Sobat Menyala sudah memiliki aplikasi OCBC Mobile, ya nah ini caranya mudah aja, ada 6 langkah mudah untuk memiliki tabungan emas di OCBC. Yang pertama, Sobat Menyala bisa buka OCBC Mobile-nya di dashboard-nya itu ada pilih investasi, lalu pilih bagian yang emas gitu ya, tinggal klik aja, terus Sobat Menyala bisa pilih kantor cabang Pegadaian yang diinginkan dari Sobat Menyala. Ini gunanya untuk pengambilan pada saat Sobat Menyala memerlukan fisik emasnya gitu. Setelah memilih kantor cabang Pegadaiannya gitu, Sobat Menyala bisa langsung beli untuk nominal pertamanya gitu ya. Ingat mulai dari Rp10.000 lebih murah daripada kopi Sobat Menyala ya gitu. Terus langsung ikutin aja step-stepnya untuk klik share dan ketentuannya, dan terakhir masukin itu di input PIN transaksi OCBC Mobile-nya, selesai gitu. Jadi semudah itu gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau Sobat Menyala langsung buka di hari ini gitu ya, sampai dengan tanggal 31 Oktober gitu ya, Sobat Menyala bisa mengikuti program akuisisi dari tabungan emas OCBC. Caranya gimana gitu ya, kan tadi udah tahu caranya bukanya gimana, Sobat Menyala tinggal beli aja dengan nominal yang sesuai ada di layar gitu ya, 500.000 atau 5 juta gitu. Jangan lupa ada angka 16-nya. Nah, Sobat Menyala berhak mendapatkan bonus saldo emas
juga gitu ya, yang nanti akan kita berikan ke rekening emas Sobat Menyala itu sampai dengan 160.000 rupiah. Seperti itu. Nextnya, nah tabungan emas ini juga bisa menjadi pilihan berinvestasi untuk masa depan Sobat Menyala ya. Jadi buat mencapai impiannya juga bisa direncanakan dengan pembelian emas ini gitu ya. Seperti yang tadi Kak Denis bilang gitu ya, bisa buat ibadah juga nih. Misalnya buat haji atau umrohnya bisa menggunakan nabungnya pakai pembelian tabungan emas ini. Terus apalagi pendidikan, menikah gitu ya kan. Nah, ini tabungan emas bisa menjadi solusi yang tepat untuk investasi Sobat Menyala. Oke, itu aja sharingnya Sobat Menyala. Kak Widya, aku balikin ke Kak Widya lagi ya. Yes, thank you Kak Eja. Aku pikir Kak Eja mau Ya, pantun dulu nih, mau dibacain tadi. iya sih tadi. Cuma dari nanti nggak ditepokin lagi ya. Gak Ayo, apa-apa, Kak. aku yang tepokin Kak Eja. Oke, bilang cakep ya. Siap. Pergi ke pasar membeli kalung. Cakep. Cakep. Kalungnya indah juga memikat. Investasi, Cakep. investasi emas bukan hanya untung, tapi aset aman dan bermanfaat. Yes. Yes, Sobat Penyala ya. Luar biasa hari ini. Lengkap banget ya dari kita tadi udah sharing juga dari Kodenis gitu ya. Apa aja nih sebenarnya yang menghalangi kita gitu ya untuk menjadi kaya gitu kan. Ternyata menerima takdir gitu ya dan juga mengetahui kekurangan ini sebenarnya penting banget gitu. Terus dari Kak Eja juga dilengkapi dengan oh caranya gimana, toolsnya gimana sekarang gampang banget. Nah, karena kayaknya ini sesinya masih ada lagi, jadi kayaknya Sobat Penyala juga nggak sabar untuk ke sesi selanjutnya. Boleh next lagi. Nah, jadi sebelum kita ke sesi selanjutnya, boleh nih Sobat Menyala belum belum follow Instagram Ruang Menyala, follow dulu. Terus tadi yang udah foto-foto mungkin ya atau bikin video, jangan lupa share di IG Story dan tag @ruangmenyala dan @kohdenislim. Oke? Next lagi. Nah, kita langsung ke sesi Q&A ini ya. Pertanyaan udah banyak banget nih ya. Jadi kita mulai aja untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama untuk Ko Denis dulu nih, dari Kak Ambrosia katanya. Hai Ko Denis, setelah mendengarkan kajian dari Ko Denis, aku jadi sadar sudah melakukan kesalahan dalam berbisnis. Aku lebih mengutamakan keuntungan dibanding kejujuran. Gimana ya kok caranya agar diampuni dosa-dosanya? Apa aku harus jujur ke konsumen yang aku rugikan kok? Nah, gimana nih Ko Denis nih? Ya baik, Bismillah. Aslinya kita masih hidup hari ini juga ada bukti Allah pengen ngampunin kita ya. Jadi kalau pertanyaannya akankah diampuni, pasti diampuni. Karena mudah bagi Allah sebetulnya istilahnya bahkan mohon maaf mematikan kita saja bahkan pas lagi ngaco juga kan sebetulnya bisa. Allah berfirman Quran surat 35, surat Fatir ayat terakhir ayat 45, ayat 45. A'udzu minasyaitonirrajim walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi ada dosa kita langsung dihukum, kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti artinya aslinya ya mohon maaf ya, saya, bapak, ibu, semua yang hadir pantas mati atas dosanya. Pertanyaannya kenapa kita masih pada rame kayak begini? Berarti apa kita nggak punya dosa? Kan enggak. Tapi Allah terbalakin akhiruhum ila ajalim musamma. Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita setiap kali habis berbuat salah nggak langsung mati, ya berarti Allah lagi nunggu kita. Kabar baiknya Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Dan dosa masih bisa ditobati selagi nyawa belum nyangkongan. Benar-benar jujur, tulus sampai sekarang, bismillah. Karena sekali lagi, kayaknya mah efek samping. Karena kalau misalnya kita jadikan tujuan utama, pas nggak sesuai omset, kita ngambek. Ke orang juga nanti beda pandangnya. Ngapain kenal sama dia, nggak nguntungin, nggak bikin kaya. Loh, justru tuh bisnis yang paling nguntungin kan paling banyak beresin masalah orang. Masalah kan teman, contoh.
Ada orang nggak punya motor, tapi di tempat lain ada orang ada orang nggak punya motor, nggak punya motornya, rumahnya nggak dilewatin angkot, tapi tiap hari harus berangkat kerja, salah. Di tempat yang lain ada orang punya motor, tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi, ojek online misalkan. Karena wajar kalau pemilik aplikasinya lebih minimal dunianya lebih mampu daripada orang lain, wajar karena beresin masalah orang. Nah, Islam nyuruh kita nggak cuma jadi baik, tapi bahkan jadi kebaikan bagi orang lain. Kayak mah efek samping, bismillah. Ya, tapi kalau kita masih tujuannya serba tadi ya, kayak gitu ya udah. Kita adalah kalau bisa menyadarkan, mudah-mudahan bisa diluruskan dulu. Kalau ada orang yang benar-benar kita tahu masih bisa kita jangkau, pernah ngambil yang bukan haknya, bisa kita kembalikan, kembalikan. Tapi kalau ternyata nggak ada, dan kita tahu misalkan anaknya, kasih ke anaknya. Jadi kalau misalkan nggak ada, benar-benar nggak bisa ditemukan, dan juga nggak kebayang nih saya dulu udah pernah khianat Allah atau gimana berapa kali, yaudah sedekahin aja secara umum ya Allah untuk semua orang yang mungkin pernah saya zolimi ya Allah. Saya sedekah atas nama mereka, jadi kebaikan. Sambil terusnya bisa istiqomah dalam ketaatan, nggak berani ngambil yang bukan haknya lagi. Istilah. Udah gitu sih, mudah insya Allah. Dan balik lagi, dimaafin nggak ya nanti kok? Pasti, karena kalau nggak mau maafin kita berdasarkan ayat tadi, mudah bagi Allah mematikan kita kapan saja. Istiqomah ya, semangat, bismillah. Semangat ya. Jadi tadi sudah dikasih tahu cara-caranya sama Ko Denis ya. Bener-bener banget gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau tadi ada, kalau nggak tahu caranya bisa bersedekah. Terus juga tadi ternyata kita tuh tujuannya adalah gimana cara kita bisa bermanfaat ya kok ya untuk sesama gitu ya. Kaya adalah sebenarnya efek samping. Wah, bener banget nih. Oke. Siap. Sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Anonimus nih ya. Ini buat Kak Eja nih. Kak Eja, gimana sih caranya nabung emas? Sekarang kan harganya kayak tiap hari naik terus gitu ya. Gak ada turun-turunnya. Terus Heeh. sama mungkin tambahan juga gitu. Sebaiknya berapa persen sih kita harus punya emas ini gitu sebagai investasi kita? Oke, Kak Widya. Oke, yang pertama tadi pertanyaan gimana sih cara nabung emas? Tadi udah dijawab ya, sudah terjawab ya, bisa melalui kanalnya OCBC gitu ya kan, melalui OCBC Mobile, dan itu secara digital, Sobat Menyala bisa langsung melakukan investasi di OCBC Mobile gitu ya kan. Terus sekarang harganya di 2,3 juta gitu, mahal banget gitu ya kan, gitu ya kan. Sobat Menyala jangan khawatir ya. Kalau misalnya Sobat Menyala nanya gitu ya, kapan sih waktu yang tepat buat mulai berinvestasi gitu ya kan, dan kapan waktu yang pas gitu ya, tepat untuk membeli emas gitu. Pasti bertanya-tanya seperti itu ya kan. Kalau ditanyain kapan mulai berinvestasinya, itu kemarin gitu. Terus belinya pada saat belinya kapan waktu yang tepat sekarang gitu. Gitu ya kan. Jadi Sobat Menyala jangan sampai melewatkan gitu ya, untuk segera berinvestasi. Yang pertama itu, kalau boleh kasih tips gitu, buat Sobat Menyala gitu ya kan, tentuin dulu nih gitu ya kan, goals-nya tuh apa yang mau dicapai sama Sobat Menyala gitu. Nah, yang kedua setelah kita tahu goals-nya apa gitu ya, nah Sobat Menyala mulai mulai berinvestasi untuk konsisten berinvestasi sesuai dengan goals yang telah ditujukan. Kalau ditanya tadi berapa sih alokasi yang bisa dialokasikan untuk membeli emas, itu biasanya itu di 10-20% dari instrumen investasi Sobat Menyala. Gitu Kak Udia. Semoga terjawab. Iya, oke. Nah ya, jadi kalau kapan waktu terbaiknya ya hari ini ya, karena Mhm, kayak jadi pengalaman nih, nunggu turun kok nggak turun-turun, jadinya nggak mhm. invest-invest gitu ya. Betul, Benar, jadi ketinggalan jadinya kan. betul ketinggalan, jadi menyesal Mhm, kenapa nggak kemarin aja sekarang makin tinggi gitu mhm, ya. Jadi memang mhm, kalau sudah ada, tadi sudah ada tujuannya, sudah jelas plannya, mhm,
langsung aja berinvestasi. Betul. Iya, Oke. jangan lupa itu ya, untuk tabung emas ini itu adalah Mm-mm. jenis instrumen investasi yang jangka panjang, Sobat Menyala. Jadi nggak bisa hari ini beli, besok bisa dijual untuk udah dapat profit yang tinggi gitu ya, kita nggak bisa, Sobat Menyala. Iya, yes, betul. Karena sebenarnya pada hakikatnya semua investasi itu pasti akan garis lurus lah ya dengan waktu ya Kak Eja ya. Betul, betul Oke. Kak Widya. Semoga Oke, menjawab. terima kasih Kak Eja. Wah, ya tak seru banget hari ini sharingnya. Namun apa mau dikata, waktunya juga yang menghalangi kita, membatasi kita. Nanti kalau Sobat Menyala ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh langsung aja DM ke IG @ruangmenyala atau nanti boleh konsultasi langsung dengan CFP dari Ruang Menyala. Nah, aku juga mau reminder buat Sobat Menyala yang pengen dapetin benefit cashback hingga 1 juta rupiah, tinggal scan QR code-nya, jangan lupa masukin kode promo FFCXRM atau langsung aja DM Zoom panelisnya lengkap dengan nama, email, dan nomor HP, dan yang terkendala akan dihubungi melalui call center 1593 kali. Periodenya 1 Februari 2025 sampai 31 Desember 2025, syarat dan ketentuannya di web.ocbc.id/ffcxrm. Boleh next lagi? Nah, kalau tadi yang belum punya nyala, kalau ini udah punya nyala, tenang, gak usah sedih ya. Karena ada juga promonya. Bisa dapat cash reward hingga 1 juta rupiah dan bonus saldo tabungan emas 50.000. Periode programnya 27 Oktober sampai 30 Oktober. Bonus tabungan emas senilai 50.000 dengan top up fresh fund dan penempatan produk sebesar minimal 10 juta rupiah paling lambat 3 hari setelah ikut kelas. Syarat dan ketentuan lengkapnya ke web.ocbc.id/ffc-nb80. Oke, nextnya lagi. Nah, ya sebelum berakhir kelas ini boleh dong ya join surveinya, scan QR code-nya, bantu kita untuk makin menyala bersama. Sobat Menyala punya request apa nih kelasnya mau kayak gimana? Boleh banget ya, langsung aja join surveinya. Oke? Oke, nah nextnya lagi. Nah ini ya terakhir reminder yang belum follow Instagram Ruang Menyala, follow sekarang. Tadi yang udah selfie, udah foto juga ada kodenisnya, boleh banget ya. Langsung di-share di IG Story dan tag @ruangmenyala dan @kohdenislim. Oke, nextnya lagi. Oke, nah yang belum tas kesehatan keuangan pengen tahu sekarang di mana posisinya, langsung aja di-scan untuk financial check-up atau ke web.ocbc.id/ffcu. Nanti kelihatan skornya Sobat Menyala nih berapa. Oke? Nah, nextnya kalau udah scan financial check-up ya, nah nanti udah bisa konsultasi. Caranya gimana? Langsung aja scan QR code-nya di sini, nanti isi data diri, pilih trainer, pilih jadwalnya yang ada warna merahnya, ya jadwal dan juga nanti ada waktunya. Tinggal tunggu jadwal konsultasi kamu, semuanya hanya dari ruangmenyala.com. Nah, nextnya, tenang, kelas kita gak berakhir dari sini karena nanti di tanggal 6 November ada aku nih yang kita akan melakukan workshop budgeting, wah ya kan? Nih, yang pengen tahu gimana caranya workshop budgeting langsung aja join kelas kita di Kamis 6 November jam setengah 5 sampai setengah 6 di Zoom Ruang Menyala, daftar langsung di ruangmenyala.com. Kalau pengen tahu info-info menarik lainnya langsung aja follow IG @ruangmenyala. Nah, nextnya sebelum berakhir, pasti dong kita pengen tahu nih pesan-pesan dari Ko Denis dan juga Kak Eja nih ya buat Sobat Menyala. Pesan terakhir nih sebelum kelas ini berakhir ya supaya Sobat Menyala juga semakin semangat gitu ya. Semakin oh ternyata mungkin selama ini ada kesalahan apa gitu ya. Oh ini salah atau mindsetnya seperti apa supaya bisa mencapai keberkahan. Mungkin dari Ko Denis dulu boleh kok? Iya, bismillah. Satu hal yang paling penting ada nasihat dari Muaz bin Jabal ya. Nasihatnya kayak begini. Semua orang adalah semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan harus dibalikin ke yang punya. Terus kalau semua orang yang kita banggain jadi backingan dan pelindung udah pada pulang ke hadapan Allah, terus semua yang ada di kita juga udah diambil sama yang punya, apa yang tersisa buat kita kalau nggak jadi amal soleh? Makanya pengen bisnis, yang paling penting itu bukan jadi kaya, tapi jadi dicintai Allah nggak.
amal soleh, enggak. Kalau udah jadi amal soleh, nggak peduli nominalnya berapa, punya peluang yang sama buat ke surga. Tapi kalau nggak peduli beramal atau nggak, haram atau enggak, yang penting kaya, kan duitnya nggak laku nanti di hadapan Allah. Bukan ditanya saldonya berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Gitu aja. Sila ya. Bismillah. Terima kasih banyak Kak Denis. Jadi reminder juga buat kita semua ya. Nah, oke, dari Kak Eja, mungkin pesan-pesan Oke, terakhir. Oke Kak Widya, pesannya adalah jangan tunggu nanti untuk mulai berinvestasi emas. Langkah kecil hari ini bisa jadi pondasi besar untuk masa depan gemilang. Yuk mulai dari sekarang karena waktu terbaik untuk berinvestasi adalah saat ini. Menyala dengan emas. Menyala. Oke, terima kasih banyak Kak Eja dan juga Kak Denis yang sudah join di kelas hari ini. Terima kasih banyak juga Sobat Menyala yang sudah hadir di kelas hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu di kelas Ruang Menyala lainnya. Nanti semua tinggal daftar di ruangmenyala.com. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya ya. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih banyak Kak Denis dan Kak Eja. Kita pamitan dulu. Terima kasih.